Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Setiawati dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B20 dengan NIM 2080324440001. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita beralih ke slide berikutnya. Topik pembahasannya yaitu 1. Pengertian laporan keuangan, 2. Tujuan laporan keuangan, 3. Sifat-sifat laporan keuangan, 4. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang kelima, ada syarat-syarat laporan keuangan, dan keenam, ada pengguna laporan keuangan. Pertama, ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari kegiatan pencatatan keuangan yang merupakan suatu analisis atau ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang telah terjadi di suatu perusahaan selama satu periode tahun buku berjalan. Laporan ini dibuat oleh bagian akuntansi yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan pihak perusahaan. 2. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menurut standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber dana yang dipercaya kepada mereka. Berdasarkan tujuan laporan keuangan menurut beberapa ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan ini berperan sangat penting di sebuah perusahaan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut, serta nantinya berguna sebagai pemberi informasi mengenai posisi laporan keuangan perusahaan. 3. Sifat-sifat laporan keuangan. Menurut Kasmir, laporan keuangan memiliki dua sifat. Yang pertama, historis. Bersifat historis merupakan laporan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 tahun ke belakang. Yang kedua, menyeluruh. Bersifat menyeluruh merupakan laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya, disusun dengan standar yang telah ditetapkan. 4. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca menunjukkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu periode. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan di mana berguna untuk mengetahui jumlah pendapatan perusahaan dan jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan mengetahui kondisi mereka dalam keadaan laba atau rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar di perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas penyebabnya. 5. Syarat-syarat laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakainya.
Kedua, relevan. Informasi yang relevan akan mempengaruhi keputusan para pemakai di masa lalu, masa datang, ataupun masa kini. Ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus dapat digunakan sebagai pembanding laporan keuangan pada saat ini dengan laporan keuangan sebelumnya. Keempat, mempunyai daya uji. Laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pihak lain. Kelima, netral. Laporan keuangan harus bersifat umum, objektif, dan tidak memihak kepentingan pihak tertentu. Keenam, lengkap. Penyajian laporan keuangan harus secara lengkap agar tidak menyesatkan para pembacanya. Keenam, pengguna laporan keuangan. 1. Pemilik perusahaan digunakan untuk mengetahui kemajuan perusahaan yang dipimpin. Kedua, pemerintah digunakan untuk mengetahui atau menentukan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut, juga berkaitan dengan Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja untuk perencanaan pemerintah. Ketiga, manajemen. Laporan ini berguna untuk menilai kinerja manajemen dalam mencapai target yang direncanakan oleh perusahaan dan juga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, karyawan. Berguna untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Cukup sekian materi laporan keuangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.